Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar. Kenanya membawa hati, karena di kelas 5 ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hampir setiap hari akan membawa hati di pelajaran-pelajaran tertentu. Kalau untuk 2 minggu kemarin masih belum, memang saya masih masa berkenalan dengan anak-anak, gimana sih maunya anak-anak 20 anak ini, kan pasti yang tahun lalu berbeda dengan tahun sekarang karakteristiknya atau cara belajar mereka. Jadi saya masih tetap mengenal. Nanti kedepannya saya akan memanfaatkan HP dan aplikasi digital. Jadi kalau saya punya usaha atau download ini di Play Store, saya mohon persediaan. Ini nantinya sebelum saya memaparkan, ini juga memperhatikan dari suara atau voice dari peserta didik, kemudian pilihan atau choice dari peserta didik, dan kepemilikannya nantinya dari suara pilihan anak-anak itu merasa memiliki. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, program yang sudah dijalankan tadi, program stres. Stres itu apa? Sebelumnya di sini mengingatkan kembali visi saya, visi pembelajaran saya, yaitu adalah mewujudkan generasi tangguh yang religius, kreatif, dan berdaya saing global. Jadi poinnya adalah religius, kreatif, dan berdaya saing global. Di sini mengapa program stres? Latar belakang dari program stres ini adalah masih ada siswa yang masih terefek atau merasakan dampak dari COVID. Jadi ada beberapa anak yang masih memiliki rasa kemandirian yang kurang, kreativitas yang kurang, dan rasa percaya diri yang itu yang memang saya bangun. Kemudian selain itu dilatar belakangi juga dengan semakin banyak atau berkembangnya teknologi yang saat ini anak-anak sudah lebih canggih daripada kita, maka kita alirkan ke atau arahkan yang ke positif. Program stres ini adalah kepanjangan dari program yang bernama Siswa Terampil, Rajin, Memiliki Empati, dan Mampu Berdaya Saing. Jadi ada rajin, terampil, empati, dan berdaya saing. Dari program saya yang sudah kita jalankan bersama juga dengan program dari Ubah Sekolah, dengan melihat aset fisik di sekolah kita sudah ada musola. Nah, jadi poin kerajinan dan empati itu saya masukkan dalam kaitannya dengan saya religius, itu adalah sholat berjamaah. Kemudian kalau di kelas saya juga masih melaksanakan kegiatan baik mengaji setiap hari Kamis dengan membaca surat-suratan pendek. Walaupun saya mengajarnya setelah istirahat, tetap saya lakukan 1 atau 2 surat pendek dan pembacaan Asmaul Husna bersama.
Jadi itu sebagai penanaman dia rasa syukur dia terhadap Tuhan. Jadi peduli terhadap diri sendiri dulu, baru kepada sesama manusia, kepada kalau pribadi kan hubungannya dengan Allah ya Bapak. Jadi habibunallah, habibunanas, habibunal alamnya nanti insya Allah akan berkaitan. Kemudian program rajin yang lainnya adalah pembiasaan baris berbaris dan salam yang saya berikan kebebasan pada anak untuk memilih. Jadi di depan pintu saya ada pilihan salam seperti mungkin kalau ada beberapa guru yang menilai seperti anak-anak, tapi itu adalah sesuai kodrat mereka. Jadi tidak menonton hanya dengan saliman tangan. Anak-anak saya bebaskan boleh tos, boleh dengan tangan tinju ataupun pelukan, tapi pelukan itu hanya saya buat kesepakatan khusus untuk dengan sesama perempuan. Kalau ada laki-laki nanti mungkin bisa dengan guru Pak Asmoni, Pak Sapre, dan Pak Buddha. Saya akan seperti itu. Kemudian dari program terampil, kalau di kelas hampir setiap pembelajaran sama dengan tahun lalu, itu saya biasakan ada karya yang tertinggal. Jadi mereka mempunyai produk atau hasil dari proses pemahaman mereka, baik itu secara portofolio tertulis maupun secara berkelompok yang terpanjang di pojok karya kelas saya. Dan nantinya harapannya dari program tersebut anak-anak tahu persaingan di dunia pendidikan untuk kategori siswa itu, bahwa apalagi anak-anak yang nanti ikut dalam kegiatan perlombaan, oh seperti ini gambaran dari persaingan di dalam prestasi. Jadi harapannya anak-anak mampu berdaya saing. Kemudian program stres ini arahnya itu tadi tentu ke arah positif, membentuk pribadi yang rajin dan berdaya saing. Kemudian menciptakan atau menumbuhkan kreativitas dalam proses belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi pembiasaan belajar bersama, pembiasaan refleksi saya bersama anak-anak untuk saling introspeksi baik dari saya maupun anak-anak, dan kemudian berkolaborasi antar sesama siswa. Walaupun ada anak yang masih cenderung belum mengikuti, tapi setidaknya ada poin-poin dari keyakinan kelas kami yang sudah mereka taati, yaitu salah satunya kalau Bapak Ibu amati mungkin di kelas saya alhamdulillah rambutnya sudah rapi dan sudah mengikuti apa yang sudah saya yakini. Karena memang kesepakatannya kalau tidak dilakukan silakan belajar di luar kelas, karena di kelas itu hanya untuk anak-anak yang mematuhi keyakinan kelas, dan mereka beberapa itu sudah keluar kelas dan merasakan tidak enaknya belajar sendiri. Jadi begitu mau masuk, besoknya harus sesuai dengan keyakinan kelas, dan mereka dengan sadarnya membuat rambutnya dengan porsi seperti anak SD sendiri. Nah, ini alasan saya. Yang pertama, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik sehingga mereka selalu siap menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi percaya diri dulu. Jadi mungkin di kelas lain juga sudah setiap doa itu bergiliran, kemudian menjadi petugas manajer di depan kelas untuk kelas 3, 4, 5, 6 juga sudah mungkin bergantian. Nah, itu salah satunya kita mendidik anak percaya diri, dan itu juga dilaksanakan di kelas saya. Kemudian menumbuhkan sikap dan perilaku positif yang sesuai dengan nilai dan norma agama serta sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Kemudian bentuk pribadi siswa yang kreatif dalam belajar dan mampu berdaya saing sesuai perkembangan zaman. Jadi kreatif ini menurut porsi mereka saja, sesuai potensi mereka. Hanya kalau mungkin kurang bagus atau arahnya ke negatif, kita arahkan untuk yang lebih positif seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini fokus kegiatan saya itu ada di dalam kegiatan intra pembelajaran, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler